Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu reaksi elektrolisis yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, jadi pada katoda itu akan terjadi reduksi Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al. Hal ini dikarenakan pada reaksi elektrolisis ini menggunakan leburan atau lehan, sehingga logam yang tereduksi. Sedangkan pada anoda akan terjadi oksidasi 2O2- menjadi O2 ditambah 4 elektron. Nah, hal ini dikarenakan pada reaksi elektrolisis ini menggunakan elektroda inert, sehingga logamnya yang akan teroksidasi. Kemudian langkah kedua, kita samakan jumlah elektron. Nah, pada katoda Al3+ ditambah elektronnya ada 3, sedangkan pada anoda elektronnya ada 4. Nah, kemudian kita samakan, pada katoda kita kali 4, sedangkan pada anoda dikali 3, sehingga reaksinya akan menjadi pada katoda 4 dikali Al, 4 Al3+ ditambah 12 elektron, kemudian menjadi 4 Al. Sedangkan pada anoda berarti 3 kali 2 O2- berarti 6 O2- menjadi 3O2 ditambah 12 elektron. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan mol dari logam yang diketahui, yaitu logam Al. Menggunakan rumus mol Al dibagi massa dari Al dibagi AR dari AL. Massanya yaitu 0,216 gram dibagi 27 gram per mol, didapatlah 0,008 mol. Nah, kemudian langkah keempat, kita tentukan mol elektron menggunakan rumus mol elektron sama dengan koefisien elektron dibagi koefisien dari logam Al dikali mol dari Al. Nah, didapatlah koefisien dari elektron yaitu 12, kemudian dibagi koefisien Al yaitu 4. Nah, kemudian dikali mol dari Al yaitu 0,08 mol, didapatlah 0,024 mol. Kemudian langkah terakhir yaitu kita tentukan muatan menggunakan rumus Q sama dengan mol elektron dikali F. Jadi mol elektron tadi 0,024 mol dikali F nya yaitu 1, berarti 1 dikali
296.500 kolom per mol. Didapatlah 2316 kolom. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda. Nah, jadi pada katoda yang akan terjadi reduksi adalah Ag plus ditambah elektron min menjadi Ag, sedangkan pada anoda akan terjadi oksidasi, yaitu 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, pada katoda terjadi reduksi Ag plus dikarenakan menggunakan larutan, sedangkan pada anoda terjadi oksidasi air karena merupakan sisa asam oksi. Nah, kemudian langkah kedua, kita samakan jumlah elektron. Nah, pada katoda Ag plus ditambah elektron min menjadi Ag, sedangkan pada anoda 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, jadi di sini ada 1 elektron, berarti di atas pada katoda dikali 4, sedangkan pada anoda dikali 1, sehingga reaksinya akan menjadi pada katoda 4 Ag plus ditambah 4 elektron menjadi 4 Ag, sedangkan pada anoda akan menjadi 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kemudian langkah ketiga, kita tentukan nilai F. Nah, jadi di sini diketahui I-nya sama dengan 5 ampere, T-nya sama dengan 193 sekon, kemudian volume itu 100 mili. Kemudian kita masukkan ke rumus F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, didapatlah 5 kali 193 dibagi 96.500. Didapatlah 0,01 F. Kemudian langkah keempat, yaitu kita tentukan mol dari H+. Nah, di sini yang diketahui adalah mol elektron itu sama dengan F, berarti mol elektron itu sama dengan 0,01 mol. Kemudian baru kita masukkan ke rumus mol H+, itu sama dengan koefisien dari H+ dibagi koefisien dari elektron dikali mol dari elektron. Kemudian koefisien dari H+ itu 4, kemudian koefisien elektron juga 4 dikali mol elektron, yaitu 0,01 mol. Berarti mol dari H+ yaitu 0,01 mol.
Kemudian langkah terakhir yaitu kita tentukan pH menggunakan rumus. Kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari H+. Konsentrasi H+ yaitu mol dari H+ dibagi volume, dapatlah 0,01 mol dibagi 0,1 liter, didapat 0,1 m, atau bisa kita ubah jadi 10⁻⁻⁻1 molar. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log dari 10⁻⁻⁻⁻⁻. Min 1 dikali min didapatlah plus 1. Jadi pH nya sama dengan 1. Nah, jadi yang diketahui di sini yang pertama yaitu W dari Cu yaitu sebesar 19,05 gram. Kemudian AR dari Cu 63,5 gram per mol. Kemudian ada ARFE yaitu sebesar 56,56 gram per mol. Kemudian yang ditanya di sini adalah W dari Fe. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan valensi dari Cu dan Fe. Pertama, valensi dari Cu. Nah, valensi ini didapat dari bilangan oksidasi. Berarti didapat dari CuCl2. Nah, Cl di sini negatif 1, naik ke atas jadi min 2, pindah ruas dari plus 2, berarti Cu valensinya adalah plus 2. Kemudian valensi dari Fe, berarti dari Fe Cl3. Cl3 berarti Cl biloxnya adalah min 1, min 1 kali 3, min 3, min 3 pindah ruas jadi plus 3, plus 3 dibagi 1 dapatlah plus 3. Jadi valensi dari Cu plus 2, valensi Fe plus 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kedua, kita tentukan ekuivalen dari Cu dan Fe. Berarti ekuivalen dari Cu sama dengan ArCu dibagi valensi itu sama dengan 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Sedangkan ekuivalen dari Fe yaitu ArFe dibagi valensi sama dengan 56 dibagi 3 sama dengan 18,66. Kemudian langkah terakhir baru kita tentukan W dari Fe menggunakan rumus WFE dibagi W dari Cu sama dengan ekuivalen dari Fe dibagi ekuivalen dari Cu. WFE itu yang ditanya, kemudian WCU 19,05, ini 18,66 dibagi 31,75. Jadi
W dari FE itu sebesar 56 kali 19,05 dibagi ini salah, berarti 18,66 dikali 19,05 dibagi 31,75 didapatlah 11,2 gram.